Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Setelah hampir 3 minggu saya menghilang dari dunia per-YouTuban karena harus fokus menjadi panitia Idul Fitri di Kuwait, hari ini saya akan kembali hadir dengan sebuah cerita dari film Bollywood yang seperti biasa. Jika film Bollywood yang saya pilih adalah film yang tanpa adegan joget-joget dan muter-muter pohon, dan lebih mengedepankan tentang misteri dan plot twist yang akan membuat kita tercengang. Yang entah kenapa film India yang bergenre misteri itu selalu keren di endingnya. Oke lah, tanpa banyak berspoiler lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat dengan latar sebuah laboratorium untuk sebuah penelitian. Di tempat itu, tampak seorang pria yang sedang melakukan upaya percobaan dengan menggunakan tikus sebagai objeknya. Tak lama si pria memasukkan gas ke dalam sebuah kandang, dan hasilnya, seekor tikus mati yang menandakan bahwa gas tersebut merupakan sebuah gas beracun yang begitu berbahaya. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sebuah keadaan di stasiun kereta bawah tanah. Keadaan di tempat itu awalnya normal seperti biasa dengan rutinitas beberapa orang pada umumnya. Berbanding terbalik dengan keadaan tersebut, seorang pria di tempat itu tampak tergesa-gesa seperti sedang mencari sesuatu dengan mimik muka yang tampak serius. Di tempat yang sama, seorang anak terlihat murung seperti sedang memikirkan sesuatu. Tanpa pikir panjang, si pria yang melihat keadaan itu segera menghampirinya. Masih di tempat yang sama, seorang ibu dengan menggendong anaknya akan segera turun karena sudah sampai di lokasi tujuannya. Dengan keadaan yang terburu-buru, si ibu melupakan botol susu anaknya yang masih tertinggal di tempat dia duduk. Melihat keadaan itu, seorang wanita yang berada di sampingnya segera mengejar si ibu untuk memberikan botol susu itu. Namun sayang, karena tergesa-gesa dia pun menjatuhkan botol susu hingga membuat benda itu tumpah di sana. Setelah kejadian itu, kita akan dibuat tak percaya manakala botol susu tersebut berisi gas beracun sama seperti apa yang terjadi di laboratorium tadi. Tentu saja, kejadian itu memakan korban jiwa semua penumpang yang ada di dalam gerbong itu. Dan kali ini, efek dari gas tersebut menyebabkan keadaan yang luar biasa memprihatinkan dengan meninggalnya semua orang yang ada di sana. Dua tahun kemudian, pada scene kali ini film menceritakan tentang seorang wanita muda dengan kondisi hamil tua. Wanita itu sendiri bernama lengkap Vidya Baci, kita panggil saja dia Vidya. Vidya sendiri adalah seorang warga negara asing, tepatnya seorang warga negara Inggris, dan saat ini baru saja menginjakkan kaki untuk pertama kali di India. Sementara kepentingan Vidya datang ke India sendiri masih belum diungkap sampai detik ini. Setelah dari bandara, Vidya langsung ke kantor polisi, dan ternyata keperluan Vidya datang ke sini adalah untuk mencari sang suami yang sudah 2 minggu menghilang tanpa kabar di kota ini. Polisi yang mendengar hal itu jelas mengalami kesulitan ketika menerima dan mendalami laporan yang Vidya berikan. Untuk itu, mereka meminta detail penting dari sang suami yang telah diidentifikasi bernama Arnab. Dan satu-satunya petunjuk yang Vidya miliki adalah sebuah foto dirinya dengan sang suami yang itu pun sudah terjadi beberapa tahun silam. Selain itu, Vidya mengatakan bahwa Arnab atau sang suami selama ini bekerja untuk departemen milik negara yang bernama NDC atau kepanjangan dari National Data Center. आपका husband's name? अर्नब. Complexion? सावले. और age? 33. लव मैरिज. काम करता था क्या? नेशनल डेटा सेंटर. Karena belum bisa mendapatkan informasi apa-apa, Vidya ditemani seorang polisi yang bernama Rana pergi ke tempat tinggal sang suami saat berada di India. Di sana, Vidya akan dibuat tak percaya manakala resepsionis itu mengatakan bahwa tidak pernah menerima tamu yang bernama Arnab. Itu artinya, bisa disimpulkan bahwa Arnab tidak pernah menginap di tempat itu. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Vidya sendiri menolak dengan tegas apa yang dikatakan oleh si resepsionis. Vidya membeberkan detail ruangan di tempat itu, yang di luar dugaan, dia mengetahui setiap detail yang ada di sana.
Bahkan Vidya tahu betul letak sebuah patung karena dia mengklaim bahwa dia pernah melakukan video call dengan sang suami di tempat itu. बताया कि आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं ठहरे थे, आप जब लंदन से फोन किए थे कि मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे। मैं झूठ बोल रहा था। रिकॉर्ड दिखाइए अपने। अर्नब stayed here and I can prove that. Namun demikian, karena resepsionis itu kekeh dengan pendapatnya, Vidya pun mau tidak mau harus menerima keadaan. Dan Vidya pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana karena dia yakin bahwa ada yang tidak beres dari tempat itu. Keesokan paginya Vidya datang ke tempat sang suami bekerja, yaitu kantor dari NDC. Di tempat itu Vidya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Agnes yang merupakan manajer dari bagian informasi. Dan lagi-lagi, Vidya harus benar-benar dibuat bingung dan tak percaya manakala Agnes kembali mengatakan bahwa sama sekali tidak ada karyawan atas nama Arnab di tempat itu. Yang jelas-jelas, Vidya tahu betul bahwa ini adalah kantor dari sang suami karena dia yakin dan percaya bahwa suaminya bukan seorang pembohong. Setelah itu, Vidya memberikan foto dirinya dengan Arnab kepada Agnes. Dan dari foto itu, Agnes seperti mengenal sang suami yang ternyata mukanya mirip dengan mantan karyawannya yang bernama Milan Damji. Setelah itu Agnes mencoba mengakses nama Milan Damji, namun yang aneh, akses dari komputernya ditolak seperti ada yang memprotek data itu. Dan hal itu tentu saja menjadi misteri tersendiri pada film kali ini. Singkat cerita, malam hari pun datang. Agnes yang sepertinya sudah mendapatkan informasi segera menelepon Vidya dan janjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, Agnes menginformasikan sesuatu kepada Vidya bahwa dia sangat yakin bahwa orang yang ada di dalam foto itu bernama Milan Damji. Dia adalah mantan karyawan Agnes yang menghilang secara misterius 2 tahun yang lalu. Dan yang menarik, pada saat Milan menghilang, saat itu ada banyak orang yang mencarinya ke tempat itu. Namun yang ganjil, mereka sama sekali tidak memberitahu apa kepentingan mereka mencari Milan. Dan yang membuat hal ini semakin rumit, mereka benar-benar tidak memberitahu siapa Milan Damji yang sebenarnya. Seakan-akan mereka merahasiakan hal itu. Kemudian Agnes akan meminta stafnya yang sedang cuti untuk segera membuka data Milan Damji yang sudah terkunci sebelumnya. वो 2 साल पहले ऑफिस छोड़ दिया। कौन? मिलान दामजी, हम एक्स एम्प्लॉय से मिलते हैं। जिस दिन वो कंपनी छोड़ा, काफी लोग आया उसको ढूंढने के लिए। आई क्लियरली रिमेम्बर। लेकिन इस सब का अर्नब से क्या कनेक्शन? एकदम अर्नब का जैसे दिखता है। Di tempat lain, film akan menceritakan seorang pria biasa-biasa saja yang bernama Bob sedang dimarahi oleh atasannya karena suatu hal. Ketika sedang dimarahi, Bob mendapatkan pesan bergambar yang terdapat foto Agnes di dalamnya. Dan setelah itu, film menceritakan hal yang tak terduga tentang siapa sosok Bob yang sebenarnya. Ternyata, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah ditugaskan oleh seseorang. Dan kali ini, targetnya adalah Agnes yang kemungkinan besar hal itu disebabkan karena dia sudah mencoba mengakses data Milan Damji. Dengan kata lain, hal ini semakin menegaskan bahwa data dan identitas Milan Damji benar-benar diprotek oleh seseorang untuk suatu kepentingan. Yes. Agnes de Milo. Yes. Namaskar. Rumitnya kasus ini membuat semua pejabat pemerintah turun tangan untuk menyelesaikannya. Tak terkecuali Badan Intelijen Negara mereka yang segera merespons setelah mendengar perihal kematian Agnes. Mereka segera mengirim agennya yang bernama Khan untuk segera pergi ke Kalkuta, yaitu tempat di mana semua kejadian ini bermula. Tak menunggu waktu lagi, Khan segera pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Vidya di sana. Dengan sikap arogan dan polontong, Khan menjelaskan kepada Vidya bahwa identitas pria yang bernama Milan Damji itu tidak pernah ada. Dan alangkah baiknya Vidya segera pulang ke negaranya karena semua ini akan sia-sia. Namun demikian, Vidya tidak lantas percaya begitu saja atas semua yang sudah Khan katakan. Dan menurutnya, semua ini hanyalah sebuah gertakan agar Vidya tidak terlalu terlibat dalam kasus ini. Entah apa maksud dan kepentingan Khan dalam kasus ini. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan niat Vidya untuk mencari suaminya. Dan orang yang bernama Milan Damji adalah satu-satunya harapan atau kunci agar dia bisa bertemu dengan sang suami. Maka dari itu, Vidya tidak sedikit pun berniat untuk mundur dari pusaran kasus ini. मिलन नाम का कोई आदमी था ही नहीं। एनडीसी के बारे में मैं आपसे
quite sure. I'm sure कि एग्नेस से मिलन दाम जी कहा मैं था आपका निपटा के सीधा लंदन चलिए। हम एक दूसरे को नहीं जानते और वैसे भी आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Tak mempan dengan gertakan dan intimidasikan, Vidya lantas mencari petunjuk ke gudang arsip milik NDC. Dengan ditemani Rana, Vidya bermaksud mencari data dan informasi tentang Milam Damji ke tempat itu. Karena dia yakin apa yang dikatakan oleh Agnes bahwa Milam Damji pernah bekerja di tempat itu adalah sebuah fakta. Namun celakanya, di tempat yang sama Bob pun ditugaskan oleh atasannya untuk mencari data yang serupa. Sehingga kejadian ini akan menjadi hal yang menarik sekaligus menegangkan dan patut kita tunggu apa yang akan terjadi. Walaupun seorang pembunuh bayaran, nyatanya Bob tidak cukup pintar untuk membaca situasi yang sedang dia hadapi. Hingga di sana, dia harus kalah cepat oleh Vidya dan Rana yang telah terlebih dahulu mendapatkan data daripada dirinya. Meskipun dengan kondisi yang sedang hamil besar, hal itu bukanlah masalah yang berarti karena dia adalah aktor utama yang selalu selangkah lebih maju daripada musuhnya. मिलन दाम जी का कोई फाइल था। Dengan berbekal data yang diambil, Vidya segera mengkonfirmasikan hal itu kepada Khan. Dan tentu saja, fakta tersebut mematahkan argumen Khan yang mengatakan bahwa Milan Damji tidak pernah ada di negara itu. Namun demikian, fakta tersebut tidak membuat Khan bergeming dan masih tetap pada argumennya bahwa identitas Milan Damji itu tidak pernah ada. Dan sikap yang Khan tunjukkan tidak pernah menyurutkan niat Vidya untuk tetap mencari suaminya. Apapun yang terjadi, Vidya akan tetap pada niat awalnya ketika dia datang pertama kali ke tempat ini, yaitu mencari keberadaan sang suami. Melihat tekad yang begitu kuat pada diri Vidya, pada akhirnya Khan pun berdamai dengan keadaan dan mengatakan siapa sosok Milan Damji yang sebenarnya. Dia adalah dalang dari pembunuhan massal di kereta api pada scene di awal film tadi. Sudah bertahun-tahun Khan mencoba menangkapnya, namun selalu gagal karena dia mempunyai backing dari berbagai instalasi pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, sosok Milam Damji bukanlah penjahat biasa melihat begitu banyak konspirasi yang melindungi dirinya. Sehingga kecil kemungkinan Vidya untuk menangkap Milam Damji. Bahkan kemungkinan dia bertemu dengan penjahat itu sama sekali tidak ada peluang. Dengan semua fakta itu, Khan menyarankan kepada Vidya untuk mundur saja karena ini adalah pilihan yang realistis. बैठिए मिसेस बाची। पहले कलकत्ता मेट्रो में जो अटैक हुआ था उसके बाद हाँ इसमें वो प्राइम सस्पेक्ट है। गायब उसके सारे रिपोर्ट्स गायब। जिस दिन मुझे उसे पकड़ने के लिए वारंट लिया गया, मिलन एक गवर्नमेंट एजेंट था। सिस्टम के अंदर कोई है जो मिलन की मदद कर रहा है। Dan pada akhirnya Vidya untuk pertama kalinya bertemu dengan Bob di suatu tempat. Di sana Bob memberikan sebuah ancaman kepada Vidya. Hal tersebut tentu saja guna memperingatkan Vidya untuk mundur dan segera pergi meninggalkan kasus ini. Karena jika dia tidak melakukan hal itu, maka ancaman yang lebih serius akan dia terima berikutnya. Thank God, आज तो मैं आपको बचा लिया। आप ठीक तो है ना? लौट जाइए मैडम, लौट जाइए। Tekad yang kuat dan keinginan untuk bertemu dengan sang suami merupakan motivasi utama Vidya datang ke negara ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bob kepada dirinya tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh Vidya. Maka dari itu, dia akan tetap melanjutkan apa yang sudah dia perjuangkan. Kali ini Vidya mencoba mendatangi tempat tinggal Milam Damji ketika masih bekerja di NDC. Di sana, Vidya terus melakukan investigasi tentang kemungkinan terlibatnya beberapa orang dalam pusaran kasus ini. Dan hasilnya, didapat fakta bahwa Milam Damji sering dikunjungi seseorang ketika dia masih bekerja dulu. Dan kemungkinan besar, orang tersebut adalah backing dirinya dari pihak pemerintah saat ini. तब दो चाय मंगवाता था, कभी-कभी एक दूसरा आदमी भी आता था, तब हाँ आता था। दूसरा आदमी कौन? और उसके कोने ना सोने जैसे थे, वो हमेशा एक सूटकेस लेके आता था। Tak cukup sampai di situ, Vidya bersama Rana datang ke seorang mantan informan polisi yang begitu banyak mengetahui tentang informasi rahasia. Namun saat Rana bertanya tentang Milan Damji, sang informan tidak mau sedikit pun memberikan informasi saking berbahayanya orang tersebut. Semua orang tidak mau berurusan dengan Milam Damji. Namun demikian, karena si informan merasa kasihan kepada Vidya, akhirnya dia pun berubah pikiran dan mau memberikan sedikit informasi.
pada suatu malam terjadi pembicaraan antara dua orang yang diduga terlibat masalah dengan Milam Danji. Setelah itu, mereka diduga saling melakukan aksi tembak hingga keduanya dipastikan tewas. Namun yang terjadi dari informasi rahasia, didapat fakta bahwa mereka semua dihabisi oleh Milam Danji karena mengetahui informasi tentang orang itu. Dan satu-satunya petunjuk yang bisa didapat ialah seorang dokter yang saat itu menangani jasad kedua korban karena dia diduga mengetahui sesuatu. Namun sayang, hal itu didengar oleh atasan Bob hingga dia pun memutuskan untuk mengeksekusi dokter itu. नमस्कार डॉक्टर गांगुली जी Karena upaya sebelumnya gagal, Vidya kemudian mencari informasi ke si anak yang sering melihat Milam Danji dan temannya ketika berada di rumahnya. Lokasi pertama adalah NDC karena orang itu pasti adalah karyawan yang satu kantor dengan Milam Danji dulu. Dan benar saja, si anak melihat seorang pria yang sering mengunjungi Milam Danji. दीदी क्या वो सूटकेस Setelah mendapatkan informasi itu, tanpa Vidya sadari, dirinya sudah dijadikan target pembunuhan selanjutnya yang akan Bob lakukan. Itu artinya, orang itu benar merupakan salah satu backing yang menjadi aktor dari sebuah konspirasi yang para pejabat itu lakukan. Singkat cerita, Bob bersiap untuk mengeksekusi Vidya di suatu tempat. Dia terus membuntuti Vidya dan bersiap dengan senjata api yang dia bawa. Upaya Bob harus terhalang oleh kerumunan orang yang ada di sana. Beruntung, saat itu Rana datang tempat waktu dan menyadari aksi yang akan Bob lakukan. Hingga di sana, terjadi keributan yang melibatkan Bob dan Rana di sebuah gang sempit di kota itu. मारने की कोशिश की थी। Meskipun Bob adalah seorang pembunuh bayaran, sekali lagi hal itu tidak dibarengi dengan fisik yang kuat untuk berlari. Terlihat dia sangat kewalahan dan ngos-ngosan ketika mencoba kabur dari kejaran Rana. Bahkan, dia sempat akan pingsan ketika dia mencoba kabur. Hingga akhirnya, Bob harus mati dengan cara yang cukup mengenaskan, yaitu tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Sedikit informasi Vidya dapatkan dari HP milik Bob. Dari benda itu, didapat nama seorang petugas NDC yang merupakan dalang atas semua kasus pembunuhan yang telah Bob lakukan. Sebagai seorang yang peduli kepada Vidya, Rana menyarankan kepada dirinya untuk melibatkan Khan dalam kasus ini. Karena ini sudah mulai masuk ke tahap yang serius dan lebih berbahaya. Akan tetapi, Vidya menolak hal itu karena menurutnya dalam pusaran kasus ini tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Mengingat masifnya konspirasi ini yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Malam harinya dengan bantuan seorang karyawan NDC, Vidya dan Rana segera masuk ke ruangan Sridhar, yaitu orang yang menyuruh Bob untuk melakukan serangkaian eksekusi pembunuhan. Hal itu dia lakukan untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat konspirasi untuk melindungi Milam Danji. Dan celakanya Sridhar menyadari hal itu dan langsung memutuskan untuk kembali ke kantornya. Sementara itu, di dalam kantor sendiri Vidya masih mengunduh beberapa data milik Sridhar, dan tentu saja dia harus segera bergegas untuk bisa menghindar dari kejaran sang antagonis. वो एक आईपी एड्रेस चेक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? राणा, हाँ? IP address. You nailed him. Of course, वही IP address, Mr. Briefcase. Setelah sampai di kantornya, Sridhar segera bertanya tentang siapa saja yang sudah masuk ke kantor itu. Beruntung bagi Vidya, dia masih sempat pergi dari tempat itu sebelum Sridhar masuk ke ruangannya. Tak mau kehilangan jejak Vidya, Sridhar segera mengejar sang aktor utama yang sudah kabur bersama Rana. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Rana segera menghubungi Khan guna meminta pertolongan untuk mengatasi masalah ini. Suasana mencekam terjadi di sana karena Vidya harus berpacu dengan waktu untuk menghindari kejaran Sridhar yang dipastikan tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Hingga di sana, Rana terpaksa harus bertarung guna menyelamatkan dirinya dan Vidya. Saat keduanya sedang sengit bertarung tanpa diduga, Vidya secara tidak sengaja menembakkan pistol yang dia temukan dan tentu saja tembakan itu membuat Sridhar tewas di tempat. Tak berselang lama, munculkan di tempat itu yang semakin menegaskan kepada kita bahwa polisi maupun intelijen di film India mereka akan selalu datang terlambat. Halah. कैसे पकड़ेंगे? इसके बिना विलेन को कैसे पकड़ेंगे? हॉस्पिटल लेके चल.
Fakta baru terungkap pasca kematian Sridhar yang merupakan atasan dari Bob sekaligus orang yang membackingi Milam Damji. Dari awal kedatangan Khan ke kantor polisi, ternyata Rana sudah bekerja untuk dirinya, dan parahnya Khan selama ini memanfaatkan Vidya untuk mencari informasi tentang Milam Damji. Selain dia tidak bisa melanjutkan kasus ini, Khan berpendapat bahwa Vidya sama sekali tidak akan diperhitungkan oleh Milam Damji, sehingga hal itu akan mempermudah dirinya untuk mendapatkan informasi tentang buronan itu. Dan benar saja, kecerdasan Vidya mampu membuat dirinya bisa bertahan sampai dengan sejauh ini. Yang menjadi masalah untuk Vidya ialah sikap Khan yang menganggap bahwa semua orang yang telah tewas dalam kasus ini tidak lebih dari sebuah pengorbanan kecil untuk menangkap Milam Damji. Sikap yang dia tunjukkan adalah sebuah egoisme untuk kepentingan pribadi semata, dan Vidya sangat keberatan dengan sikap yang sudah Khan tunjukkan. Namun begitu, Vidya tidak mempunyai pilihan lain karena bekerja sama dengan Khan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keberadaan sang suami. क्योंकि अर्नब की शक्ल मिलन से मिलती है, सिर्फ मेरी वजह से रिवाइव हुआ है। डॉक्टर गांगुली, एग्नेस हैं? छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। व्हाट्स द बिग डील? का कंप्यूटर हैक कर चुकी है। हमारे पास एक आखिरी रास्ता है, शायद कोई क्लू मिले। Berbekal alamat IP milik Sridhar, Vidya mendapatkan susunan kode dari data itu. Setelah dipecahkan, ternyata susunan huruf itu mengarah ke sebuah nomor telepon milik seseorang. Dan ternyata nomor itu milik Bhaskaran yang tak lain adalah atasan dari Khan itu sendiri. Dengan semua fakta itu, kasus ini mulai menemukan titik terang karena nama yang membackingi Milam Damji mulai bermunculan satu persatu. Setelah itu, Khan meminta Vidya untuk menelepon Bhaskaran dan menawarkannya sebuah kesepakatan. Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, bahwa dia tidak akan mengaku dan hanya berdalih akan menelepon pihak kepolisian. Lalu setelah itu, HP Vidya berbunyi yang menandakan ada seseorang yang menghubungi dirinya. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Milam Damji, seorang antagonis utama yang sudah Vidya tunggu-tunggu selama ini. फोन का इंतजार करो। अगर अपने पति को जिंदा देखना है तो मेरे फोन का। मिलन दामजी। Keesokan harinya setelah Vidya mendapatkan telepon dari Milam Damji, entah bagaimana caranya sang informan mengetahui dengan jelas informasi itu. Dia kemudian menelepon Rana bahwa yang Khan lakukan adalah sebuah hal yang gegabah. Si informan mengatakan satu fakta yang akan membuat kita semua tak percaya, yaitu dari semua orang yang sudah bertemu dengan Milam Damji, tidak ada satupun dari mereka yang kembali dalam keadaan hidup, seperti apa yang terjadi pada dua orang di kereta dulu. Milam Damji tidak pernah membiarkan seorang saksi mata pulang dalam keadaan hidup-hidup. Itu artinya nyawa dari Vidya benar-benar dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu lagi, Rana segera memberitahukan hal itu kepada Khan untuk segera membatalkan pertemuan Vidya dengan Milam Damji. Dan kita akan dibuat kesal dengan sikap Khan yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dari awal Khan sudah tahu bahwa suatu hari nanti Vidya akan menjadi korban dalam upayanya menangkap Milam Damji. Dan hal itu adalah harga yang biasa menurutkan dalam upaya menangkap sang penjahat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa nyawa Vidya benar-benar dalam bahaya besar. बाकी से मिला तो उनकी जान को बहुत खतरा है सर। इस ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा सर। मिलन, ये बहुत गलत बात है। कोशिश करेंगे भाई, तुम्हारी मिसेस बागची जिंदा रहे। आपको पता है सर, विद्या बागची को कुर्बान करना पड़ा, वो भी सही। बताइए क्या कहते हैं? Tekad Vidya sudah bulat untuk bertemu dengan Milam Damji guna mencari tahu keberadaan sang suami. Dia mulai mempersiapkan segalanya yang dia butuhkan untuk bertemu dengan Milan. Tak lama, Vidya mendapatkan telepon dari Milam Damji yang segera menentukan tempat untuk mereka saling bertemu. Sementara itu, Khan dan anak buahnya juga sudah bersiap untuk menyergap sang buronan. Dan pada suatu momen, akhirnya Vidya bertemu dengan orang yang selama ini dia cari. Tanpa basa-basi, Milan segera meminta berkas yang ada pada Vidya dan dia berjanji akan memberitahu keberadaan Arnab. Dengan tegas, Vidya bertanya apakah dia bisa melakukan hal itu. Di sini Milan mulai curiga ada yang tidak beres dengan pertanyaan yang Vidya berikan. Vidya terus menekan Milan dan mengintimidasinya dengan terus bertanya apakah dia benar-benar bisa mengembalikan Arnab. Sepintas ada yang aneh dengan pertanyaan Vidya saat itu. Setelah itu, Milan mulai sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan dan tanpa diduga, Milan kemudian menendang perut Vidya yang sedang hamil besar. Akan tetapi
Selama ini kita sudah dibohongi tentang siapa sosok Vidya yang sesungguhnya, karena faktanya selama ini Vidya tidak hamil besar. Semua itu hanyalah sandiwara agar tujuannya mudah tercapai, dan tampaknya apa yang Vidya rencanakan selama ini berjalan seperti apa yang dia mau. Setelah itu Vidya kemudian mengambil sesuatu dari dalam perutnya dan segera menghajar Milan hingga membuat dia lengah. Kemudian dia mengambil senjata dari balik rambutnya lalu menusuk Milan hingga membuat dia sekarat. Pada saat itu Milan heran dengan siapa sosok Vidya yang sebenarnya. Akan tetapi hal itu dijawab oleh Vidya dengan beberapa tembakan yang bersarang di tubuhnya hingga membuat sang penjahat mati di tempat. Mengetahui hal itu, Khan dan anak buahnya segera memburu Vidya karena dia sudah bertindak di luar kesepakatan. Namun begitu, Vidya sudah selangkah lebih maju daripada Khan dan benar-benar mempersiapkan dengan matang hal itu hingga membuat Khan dan anak buahnya kebingungan untuk menangkapnya. Dan inilah plot twist akhir dari film kita kali ini. Ternyata selama ini semua orang sudah diprank oleh ulah Vidya. Karena kenyataannya Vidya Bagchi bukanlah nama asli dari dirinya. Bahkan nama Arnab sama sekali tidak ada di database negara itu. Semua itu adalah nama samaran yang sudah Vidya bangun untuk mencapai tujuannya. Lantas siapa sebenarnya Vidya Bagchi ini? Sebelumnya kita jelaskan dulu apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri Vidya. Dari awal kedatangannya Vidya memang berniat untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh sang suami. Namun masalahnya, dia sama sekali tidak mempunyai info yang pasti tentang orang itu. Dan satu-satunya informasi yang dia punya adalah foto Milam Danji yang sudah sebelumnya dia edit. Vidya bahkan tidak tahu siapa nama asli foto yang sudah dia edit, karena memang akses tentang orang itu benar-benar sangat terbatas. Dan informasi tentang sang suami itu adalah murni karangan Vidya semata, mulai dari tempat dia menginap, tempat dia kerja, semuanya adalah murni cerita fiksi. Hingga akhirnya muncul nama Milam Danji ke permukaan sebagai aktor utama dari semua kejahatan ini. Pada titik ini Vidya masih belum mengetahui dengan pasti siapa sosok Milam Danji yang sebenarnya, hingga tanpa disengaja munculkan yang mengklaim bahwa dia adalah orang yang sudah lama memburu Milan. Dan saat itu Vidya berpikir bahwa Khan akan membuka jalan baginya untuk bertemu dengan Milan. Dan akhirnya apa yang Vidya rencanakan benar-benar telah terjadi sampai pada titik ini dan bertemu dengan Milam Danji. Itu artinya selama ini Khan telah salah mengira yang sudah menganggap bahwa dia telah memanfaatkan kepolosan Vidya untuk menangkap Milam Danji. Karena faktanya justru Khanlah yang telah dimanfaatkan oleh Vidya untuk membuka akses dan bertemu dengan Milam Danji. Dan endingnya Vidya telah berhasil membunuh Milam Danji yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. विद्या बागची एक कहानी थी सर। अच्छा तो आप अभी तक समझे नहीं सर? उसका हस्बैंड अर्नब नाम जी तो था सर, लेकिन ना कोई विद्या बागची है, हमारा इस्तेमाल करती रही, ये था ना। Dan film pun resmi ditutup dengan ditangkapnya Baskaran atau orang yang membackingi Milam Danji dari pihak intelijen. Dan film pun resmi tamat sampai di sini.